Gue tahu di event itu kalau memang tidak ada yang tidak beres, kita sebagai pekerja event juga kita hati nurani jalan. Gimana caranya kita berbuat baik untuk bisa membackup event itu gitu. Kita tahu nggak ada air waktu itu lah. Petugasnya dia beli air sendiri, dia beli air pakai duit sendiri. Betul. Ada, itu kan benar kan terjadi kan. Tapi yang di satu sisi yang gue permasalahkan adalah cara meluapkan emosi si peserta apabila event itu kecewa. Ada yang ngeludahin Marshall betul? Betul. Halo, welcome back to YouTube channel Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari bersama gue Yanus sebagai host kalian. Dan episode kali ini gue sudah bersama pelari nggak sih? Bisa dibilang pelari. Pelari happy lah. Pesepeda. Apalagi? Angkatan lari lama sih sebenarnya. Yang satu tahu banget gue di komunitas, berantem juga pernah. Kita pernah berantem. yang satu lagi kemana-mana cengar-cengir doang, ya kan? Bisa dibilang pelari, ya nggak tahu, pernah kan tapi? Pelari. Ya. Tapi belakangan ini sibuk kerja melulu. Dia lebih senior dari saya. Udah lebih senior ya? Senior. Sudah ada Nico William dan juga Jenny Janet dari Ikatan Marshall Indonesia. Kayaknya kan kalau bahas komunitas lari bosen ya, udah banyak lah gitu. Kita cari pembeda sedikit lah, Ikatan Marshall Indonesia. Tapi yang istimewanya adalah di sini semuanya penggiat lari semua, penggiat olahraga semua gitu. Coba ini adalah sesi pengakuan ya, sesi pembuktian kalau lu berdua adalah orang-orang lari. Coba disebutkan sudah lari dari berapa tahun masing-masing. Ladies first. Ya, ladies first. Atau kalau saya itu Agustus 2016 ada seorang teman lama ngajakin. Lebih lama lagi daripada lu yang. Dia lebih lama lagi. Udah ke beberapa komunitas. Ya waktu itu dengan kondisi yang punya penyakit, akhirnya coba-coba. Udah, tapi gue nggak bisa lari. Coba dulu katanya. Ya udah, coba. Jalan aja dulu, akhirnya alhamdulillah 3 bulan konsul lagi ke dokter, alhamdulillah udah nggak minum obat lagi. Terbukti sih, jadi memang benar hidup itu harus balance. Secara ke hubungan kita dengan sang pencipta, dengan lalu pekerjaan, lalu ya harus ada olahraganya. Ini sesi 1 tuh sesi pembuktian kalau narsum itu valid semua gitu. Kalau lu gimana lu Nick? Saat itu belum punya sepatu lari, belum kenal aparel lari segala macam kayak sekarang gitu kan. Ya udah, apa adanya aja. Celana basket ya. Kaos oblong ya kan. Masih ingat banget tuh. Sepatu cats gitu. Sepatu yang kalau di Israel kalau sekarang tuh yang kaki 5 gitu lah. Yang 100.000 tapi udah ada checklist lah, model gitu. Model checklist. Model sih sama. Lebih ke arah apa ya? Kalau zaman dulu ya lebih menjadi trendsetter gitu loh. Secara aparel kan yang branded semua kan, gitu mahal lah gitu. Toko berjalan ya Pak? Kita aja kalau mau beli ibaratnya jersey yang kayak gitu itu mesti nabung gitu. Kita juga beli jersey komunitas nabung waktu itu. Nyicil gua. Paling mahal bisa dibilang jersey komunitas. Iya, benar. Iya, betul. Tapi alhamdulillah cuma satu yang saya beli, sisanya dikasih. Ada yang ngasih. Ada aja, iya. Emang lari tuh suka menemukan hal yang tidak terduga, termasuk donatur yang tidak terduga gitu kan. Tiba-tiba ada, nih hadiah, Yang silang-silang dulu dikasih nggak? Silang-silang, ada. Gue juga dikasih. Kado ulang tahun. Gue juga dikasih, ya. Gue juga dikasih ada. Berarti di antara kalian gua doang nggak dikasih ya? Lu beda daerah sih. Oh iya benar. Peletnya kurang Pak. Cabang sih cabang. Bukan pelet, lu cari mukanya kurang. Cari pengakuannya kurang. Kalau kita alhamdulillah cukup cari pengakuannya. Saya nggak cari muka Pak. Muka saya di depan. Ketua tempel terus ya. Tapi serunya berkomunitas buat lu berdua tuh apa sih? Kalau gue sih bisa menambah teman-teman baru. Pertama, yang teman-temannya itu dari latar belakang berbeda. Dari profesional, dari praktisi juga ada gitu. Jadi ya kita bisa belajar dari mereka gitu. Mereka yang super sibuk aja mau meluangkan waktu buat olahraga. Kenapa kita yang ibaratnya
punya banyak waktu nggak mau olahraga gitu loh. Berarti dia sudah memikirkan sebuah investasi tubuh dia untuk masa depan. Oke. Tuh. Segitu pentingnya Ya. ya. Kalau Mbak Jen, serunya di komunitas ada apa? Kurang lebih sih sama. Nggak boleh sama, harus beda. Nggak, Beda sama. daerah. Masalah pada dasarnya saya itu senang punya temen, senang ngobrol, Oke. senang. Tapi apa ya? Ketika kita bergabung dengan komunitas tuh mesti apa ya? Mantau dulu nih, aku tipikalnya mantau. Oh orangnya begini, oh cara pendekatannya seperti ini. Dari segala macam, benar tadi ada yang dokter, ada yang seleb, Iya. Centang biru ya. News anchor ada. News anchor ada. Anggota ada. Temannya siapa yang anggota ya? Sekarang gitu tuh memang tuh. Kalau sekarang mansosnya udah nggak sama selebriti, sama anggota, biar kemana-mana akses gampang. Biar Jalur orang dalam. Jalur orang dalam ya, iya. Kalau Agim kan pernah bilang doa, usaha, ikhtiar, tawakal, ya kan. Tapi kalau sekarang kayaknya doa, usaha, orang dalam. Iya. Oke, itu menariknya di lari sih ya kalau gua lihat ya. Dan apalagi kalau udah lari, event tuh kayak menjadi suatu wadah di mana kita ngumpul bareng gitu nggak sih, sempat merasakan ya. Kita masih merasakan di situ ya. Merasakan. komunitas saya dulu yang sampai sekarang sih. Oh, sampai sekarang Iya, masih? sampai sekarang alhamdulillah. Dia udah enggak ya? Lu udah enggak Udah ya? enggak. Saya juga sudah tidak. Kayaknya selalu paling seru, tapi sekarang kalah lah. Dinamika. Iya, menurut gua kalau dulu, ya gua merasakan perbedaannya. Dulu ketika kita kelar event tuh yang paling penting adalah fotonya Ya. dibanding PB. iya, dibanding ditanya lu finish berapa. Tapi kayak kalau sekarang lu Beda. finish berapa? Rasakan nggak sih lu bedanya? Iya, iya. Ambience teman-teman di Paling kalau ditanya berapa, nggak tahu. Gua kan bukan pelari kencang. iya. Pelari ala-ala saya, Pak. Menurut lu itu suatu perubahan yang bagus atau enggak? Gitu. Gantung. Iya. Maksudnya in your opinion lu Ada bisa nih. cenderung kemana? Ini ada ya. Oke. Ada sebut saja XXC gitu. Iya nggak apa-apa. Kan emang harus julid di sini. Yo. Gue udah briefing di awal harus julid. Anyway. Terus. Itu jadi kayak padahal dulu mah kalau boleh dibilang dia bukan anak lari gitu loh. Tapi sekarang ketika dia sebenarnya yang ngajakin dia lari itu gue. Jangan gue lagi. Oh, Bukan. bukan. Oke. Yang ngajakin dia lari itu gue. Terus ketibaan setelah sedikit konflik. Tapi bukan berarti gue yang mencetuskan konflik ya. Tapi kedengeran sama gue tuh dia ada konflik di mana-mana. Tapi ya udahlah, it's not my business. Tapi jadi kayak apa ya? Ke kita tuh, ke teman-teman yang ada jadi kayak oh sorry. Ya. Kayak Udah bukan geng kita iya. nih ya. Gue bukan geng kalian lagi gitu loh. Nggak Secara level, tidak level. langsung ya, Nggak secara level. tidak langsung. Oh, I see. It's okay, tapi ya Namanya olahraga. jadi kayak lo kompetisi sama siapa sih gitu kan? Kompetisi sama siapa? Sekarang lo dengan ini udah podium belum? Kalau lo udah podium, gue respect, akan sangat respect. Gitu loh. Podium aja belum tapi gayanya ya Kalau prinsip gue selalu ada gini. Orang boleh punya PB, punya apa segala macam, tapi kalau prinsip gue adalah ketika lu ikut sebuah race, ya kan, lu udah pernah ikut race yang sebelum-sebelumnya udah pernah ikut. Nah, kita pasti mengalami kayak gue pernah waktu itu di Borobudur Marathon ya. Pertama kali itu habis gabung lari 2016, ikut event pertama tuh Borobudur Marathon 10K waktu itu. Oh, 2016. Yang masih Ancerbur, ya itu. Itu Medali pertama dilempar, kali ya? ya. Pertama kali. Udah, gua kram tuh. Kilometer berapa ya? 4 apa? Tanya medis nggak ada gitu kan. Waduh, ini gimana nih? Tanya masalah, nggak tahu Kak, mateng deh udah. Ada yang nolongin nih. Orang dari baju apa gitu. Cuman jersey kan komunitas semua kan. Iya. Nolongin kayak gini. Oke. Udah, gua nggak tahu nama karena udah lewat aja gitu kan. Udah aman sampai finish. Nah, pulang dari itu jadi refleksi gua. Jadi lu ketika ikut race yang bakal menjadi teman lu bukan komunitas lu. Oh. Belum tentu komunitas. Ya, belum tentu. Nah, Meramaikan. ya kadang-kadang ngelihat gitu ada yang tua gitu kan, bapak-bapak gitu, jalan udah minggir-minggir. Kenapa Pak? Tanya kan. Karena yang lain
Udah kenceng ya. Ya, oh ini agak nyeri mas gitu. Udah pelan-pelan aja gitu. Oke. Apakah itu yang mendasari lu akhirnya masuk ke dalam bukan ekosistem populasi ya atau perkumpulan teman-teman yang memang mau terlibat di event gitu. Dari situkah akhirnya lu berdua berangkat dari cerita-cerita dinamika yang ada di lari sampai akhirnya lu bilang kayaknya seru nih kalau gua mengelevate diri gua untuk terlibat di event gitu as a martial gitu. Oke. Nah, apakah itu Mbak Jenny gimana? Bisa jadi. Kebetulan alhamdulillah punya jiwa sosial yang ya kalau bilang tinggi ya itu penilaian orang lain. Tapi lu merasa punya jiwa sosial. Ya, jadi ketika dulu pertama kali masuk komunitas itu ada yang namanya moto mereka adalah no one left behind gitu. Jadi gue pun merasa ketika ikut race kalau gue nggak penting cepet ya, nggak penting cepet, yang penting ya benar kayak sama Niko, gimana gue bisa masuk finish ya. Tetapi ketika dalam perjalanan itu kan adalah ketemu orang, ayo ini, terus terlintas ketika ada orang yang benar kayak Niko alami. Dari situ kita belajar, oh iya ya, gue berarti ke depannya harus bersikap baik sama teman-teman atau siapapun itu, karena nggak pernah tahu kalau gue kenapa-napa di jalan, ini siapa, nggak kenal gitu, ini siapa, lu siapa, atau misalnya kita di komunitas itu jadi orang yang angkuh atau apa, sorry tuh saya belum tentu orang mau nolongin, ini sih orangnya males banget nih. Julid, udah biarin gitu kan, gak enak kan gitu ya gitu. Jadi terakhir tuh waktu Jakmar lalu ya, 2022. Alhamdulillah dapatlah FM, tiket FM. Karena pas ngerasain pas ikut FM ya di kilometer berapa itu yang udah mulai halu, gue butuh, kayaknya apa yang bikin gue bisa semangat ya, ketemu, ayo kak semangat kak, tuh di situ. Oh iya ya. Nah ini sebenarnya yang pengen sebagian besar pelari-pelari kita itu ya, teman-teman lari. Ketika di kilometer yang udah mulai kritis halu ya, kritis lah ya, itu mereka pengen ada yang semangatin gitu. Jadi kayak event Jakmar juga yang kita rame banget tuh, yang martialnya lumayan jadi trending. Oh ya, karena itu. Iya. Itu beberapa teman sempat kasih apresiasi. Oke. Aduh keren, makasih banyak loh ketika aku udah begini-begini nih tapi disemangatin sama kajian kayaknya jadi seneng banget, happy banget, makasih ya. Jadi ngerasa berarti worth it kita. Pilihan yang lo pilih ini adalah hal yang tepat gitu ya. Iya. Kalau lo sendiri bergabung dengan Marcel tahun berapa? Kalau Mbak Jenny dari tahun berapa akhirnya bergabung dengan ini? Ini tuh terbentuknya 2018. 2019 lah. 2019 ya. 2018 akhir kayaknya udah mulai. Ini akan gue korek cerita-cerita soal teman-teman runners yang maksudnya pengen upgrade diri, pengen tahu lebih dalam tentang industri lari seperti apa, berangkat dari jiwa sosial yang akhirnya ingin terlibat di event di Ikatan Martial Indonesia. Tapi cerita sesi 2 yang pastinya akan lebih menarik dan lebih julid pastinya. Iya harus. Karena minum narasumber saya harus ditambah, jadi kita akan kembali ke sesi 2 di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Cerita Lari. Thank you. Alright, we're back in Pengen Ngobrol Podcast Powered by Cerita Lari, masih bersama gue Yano sebagai host kalian dan bersama dengan Kakak Niko dan Kakak Jenny dari Ikatan Martial Indonesia, di mana kita tidak bahas soal pelari, lebih banyak bahas kelakuan pelari yang ikut race. Asik. Nah, tapi sebenarnya ini cerita menarik yang dikulik karena biar teman-teman punya edukasi lah, sehingga biar tahu Martial ini apa sih sebenarnya tugasnya gitu. Mengulik soal ini terbentuk dari 2018. Lo berdua gabung di 2019. Kurang lebih ya. Berarti ini udah tahun 2000, udah 4 tahun lah ya. Oke. Sudah berapa event yang lo terlibat as an INMI gitu? Lebih banyak ya. Kayaknya banyak banget. Nggak terhitung sih. Nggak terhitung. Alhamdulillah ya, masih bisa bermanfaat walaupun sebetulnya mungkin gue masuk kategori senior.
Tapi iya bener, kalau mau dihitung-hitung sempat waktu itu ada yang suruh bikin CV buat event di luar kota. Terus kok banyak ya? Udah jadi karir ya. Iya kayaknya. Iya. Side Benar. job, Pak. Jadi sebenarnya kalau bicara soal Marcel, definisinya itu sendiri dari lo deh. Itu ngapain di event gitu? Oke. Kalau Marcel yang pertama, Lebih diplomatis jawabannya. ya, yang pertama Extend, Pak. adalah pertama memastikan pelari tetap berada di jalur yang seharusnya. Oke. Satu. Yang kedua, menjaga pelari dari gangguan kendaraan dan lainnya. Yang ketiga, cheering. Itu ibaratnya apa ya? Yang jadi moto gue lah. Oke. Nah, moto gue sekarang gue infoin juga ke teman-teman di IMI. Jadi kita punya standar juga gitu. Jadi begitu kita di IMI ditunjuk untuk menjadi marshal suatu event, itu menjadi beda dengan marshal-marshal hairan yang lain. Gitu. Bedanya di mana? Yang pertama, anggota IMI itu marshalnya otomatis dia pasti adalah seorang pelari. Oke. Ya. Yang kedua, kalau seorang pelari dia pasti punya komit tentang waktu. Lu udah race start flag off 5.30, berarti jam 4 nyampe. 1 jam setengah sebelum. Nah, kadang ada yang jam 12 malam harus sudah standby. Itu cuma di event itu doang kan? Event itu doang. Gue kira Ini salah satu effortnya juga. Ya, Mas. itu Ya, ya, ini oke. kita ulik lagi nih ntar nih ya. Itu. Terus. Terus yang ketiga adalah selain mereka komit udah pasti tanggung jawab dalam setiap tugasnya. Itu sih. Dan yang paling terkenal adalah cheeringnya, karena apa? Ketika teman-teman komunitas lewat ngelihat kita cheering dan kita juga salah satu dari komunitas tersebut, mereka pasti senang. Wih, ada ini. Gua kenal nih gitu. Itu pasti. Dibanding sama misalnya kita contoh lah, mungkin semua teman-teman udah pernah ngerasain ya, ikut suatu event bayar mahal-mahal gitu kan, di luar kota, tiba-tiba marshalnya masih ya boleh dibilang mungkin masih Pasif. muda lah ya, Oke. dan pasif gitu. Jadi harusnya di pertigaan mereka membantu menyeberangi pelari atau apa, ini nggak ada. Malah akhirnya kita pelari yang malah bantuin sama pelari, kan aneh jadinya. Itu. Terus yang kedua, ketika ya tadi Mbak Jenny seperti bilang udah di kilometer-kilometer kritis gitu kan, ada marshal mukanya mesem gitu kan, gitu kan, ada yang main handphone, wah itu mah gede banget tuh. Kita udah bayar mahal-mahal, harusnya kan ya istilahnya pelari itu diservis ya. Iya. Nah itu sih yang menjadi apa ya? Ya teman-teman Hal yang merasakan lah disayangkan. itu yang Iya, disayangkan. harusnya tidak seperti itu. Ya karena kan marshal sendiri itu kan sebenarnya membantu juga mensukseskan sebuah event. Itu. Oke, kalau secara strukturalnya itu dalam suatu event bagaimana tuh? Maksudnya sistem kerjanya Marshall gitu loh. Ya pastinya kan dari setiap race management pasti ada satu koordinator marshal ya. Ya. Mereka akan meng-hire siapa nih orang-orangnya. Kemudian habis itu biasanya mereka akan melit di mana titik-titik auditnya, diskusi dulu sama pasti penyelenggara. Kemudian berapa kekuatan manpower yang akan diletakkan di rute. Itu sih. Normalnya berapa? Normal dalam satu event, misalnya dalam satu kategori lah, Marshall itu harus ada berapa? Tergantung rutenya sih. Taruh yang 5 lah, 5-10 lah. Kan kita masih banyak 5-10 lah. Karena kan biasanya ada rute yang ada pertigaan perempatan, ya kan? Ada yang lurus-lurus aja, ya kan? Ya sebenarnya kayak nggak baku ya. Tapi ya sebenarnya itu bisa terhitung di rute sih sebenarnya. Oke. Itu. Dan kalau misalkan bicara soal tim struktural, berarti kan harus ada komunikasi yang baik gitu Ya. ya. Nah, seperti yang terjadi beberapa minggu lalu, yang rame pelarinya disasarin. Sempat ada opini keluar kalau misalkan Itu dari disasarin Marshall. sama Marshall gitu. Nah, ada yang terlibat dari antara satu di antara dua Saya. ini? Emang udah jatah lo untuk cerita. Coba Klarifikasi. Iya. Ya. Biar jelas ya kan. Jadi Gimana? ceritanya Marshall ini sebenarnya sudah di briefing dengan Oke. baik dan benar. Hanya mungkin gini, ini di luar apa ya? Di luar ekspektasi panitia. Artinya kurang orang sih sebenarnya. Harusnya di situ mungkin ada 2, tapi di situ 1. Sementara ada beberapa orang ini tiba-tiba datang yang harusnya mengarahkan ke
ketika pelari sudah finish, mereka itu tugasnya mengarahkan ke refreshment. Belok kanan. Gitu. Sementara si Marshall yang satu ini sudah bilang lurus, tapi yang tiba-tiba 4 ini bilang belok. Tapi mereka ini kan sebenarnya bukan marshal. Mereka bukan bagian dari Marshall. Mereka crew refreshment. Oke. Iya. Itu harus garis bawah Itu- tuh. Crew itu refreshment. crew refreshment. Jadi saya sempat ada saya up di IG Medsos saya. Jadi ya, tapi sebenarnya cukup salut ya sama teman-teman adik-adik sekolah SMA, levelnya SMA ya. Saya kebetulan nggak kenal dekat tapi sudah terlibat dari H- berapa. Ya saya bilang ini wajar. Artinya setiap event nggak bersih, nggak selalu lancar-lancar aja, pasti Tidak ada event yang Oke. sempurna. Tapi Iya. ya udah nggak apa-apa. Jadi buat pelajaran aja. Oke. Tetap mereka lakukan klarifikasi. Gitu. Ya. Oke. Itu yang terjadi dan emang sempat rame. Tapi sempat satu sisi Marshall juga sempat ada opini Marshall disalahkan waktu itu ya. Ada, iya. ada. Padahal karena 1 lawan 4 dan tiba-tiba gerombolan, jadi yang satu ini kalah kayaknya. Kalah suara. Suaranya. Sebenarnya yang aslinya kan sebenarnya videonya bukan itu. Sebenarnya aslinya video panjang. Nah, yang video rilisan panjang kan kelihatan bahwa full rider dari depan nih, Patwal dari depan, Marshall sepeda untuk potential winner, sama Marshall udah standby di depan. Nah, Kebetulan saya waktu itu baik Marshall. Oh. Gitu. Jadi kalau forwarder udah di depan, Ya, berarti mestinya bener. sih secara logika ini pelari-pelari ngapain ngikut belok? Nah, itu. Coba. Iya. betul ya. Karena di depan lurus. Iya, di satu sisi berarti juga harus kasih pelajaran kalau lu sebagai peserta juga harusnya lu mencermati dengan baik Betul. segala informasi yang Ya. sudah mereka Harusnya- berikan gitu ya. Saya pernah sempat tanya waktu ada perdebatan itu, jadi saya diajak ke ruang meeting untuk ngejelasin apa. Saya tanya, sebelum event udah dibagikan race Race guide. guide-nya. Race guide, betul. Iya, tahu, mereka tahu, tapi ya itu balik lagi, maksudnya ini Daya tangkapnya. iya. Waktu gue melihatnya informasi di race guide apakah mereka memberikannya secara detail atau enggak dan apakah bisa dipahami secara orang banyak atau karena kan kalau lu udah bikin suatu event itu maksudnya kan yang ikut nih kan banyak ya, latar belakang beda-beda, daya tangkapnya juga beda ya gitu, pengalaman mereka di race kan juga beda ya gitu. Gua sendiri pun juga melihat apa yang ada di informasi itu juga jujur gua akan agak kurang paham dan lebih mengandalkan apa yang terjadi hari H. Iya. Nah seperti itu, jadi kalau gua boleh mengkritik sih ya, maksudnya lu juga kalau bikin suatu informasi di event itu juga harus bisa memikirkan dari bukan hanya dari satu jenis orang yang ikut gitu, harus dari orang yang latar belakangnya begini kira-kira bisa paham nggak dengan apa yang gua sampaikan gitu loh. Sederhana dan jelas lah. Iya, Iya. maksudnya nggak usah Kayaknya yang apa itu- terlalu estetik kayaknya kalau gue lihat ya. Nggak, kalau gue lihat Anak-anak muda Ya I biasa. know. Tapi kan kalau lu udah melibatkan umum, Nah. ya Iya. umum isn't umum gitu loh. Padahal Gitu sih. kan event sebelumnya lancar-lancar aja. Lancar Iya. aja. Hampir mau daftar gue malah itu. Cuma memang ya ini terlalu cepat sih, refreshmentnya terlalu cepat keluar. tapi semenjak udah terlibat di ini dibandingkan race, lu lebih milih mendingan kerja atau ikut lari? Kerja. Kalau gue tergantung. Cuan. Ya nggak apa-apa, realistis. Realistis. Iya, Gitu. karena gini, rasanya jiwa Marshall tuh udah melekat banget. Oh iya. Jadi bawaannya pengen ngawal aja, apalagi kalau ada yang ya. Sekalian dia mah. Oh, udah. Luar biasa. Pilih-pilih Boleh ya. dong Pak. Boleh, Ya. boleh. Kalau ada kenapa enggak Iya. gitu kan. Yang penting tetap tanggung jawab, komitmen ya kan. Nah, itu aja. Pengalaman di event apalagi yang memang sekiranya berkesan dalam artian bisa bagus bisa enggak sebagai Marshall gitu yang mau lu buka paling enggak at least membuka wawasan lah ke teman-teman. Paling Oke. enggak kita harus bekerja sama dengan Marshall lu seperti ini gitu yang banyak dilupain sama penyelenggara lah gitu. Yang pertama adalah istilahnya itu kalau memanusiakan Marshall. Kenapa Gini. tuh? Karena Marshall kadang ada event ya jam 3 pagi sudah harus tikum ya kan ngumpul. Atau kalau event sebelah itu dulu jam 12 malam. Padahal startnya itu dia jam 5 venue-nya kurang di lebih. sebelah doang sih dari Iya nggak jauh dari sini. jauh. Nah. Cuman ada nggak dikasih makan?
Nggak ada kan? Oh. Oke, satu. Yang kedua, di rute ada kasih minum nggak? Nggak, ya kan? Nah, kemudian marshal ini pernah ya waktu itu mereka udah standby jam 4 udah plotting. Ya, di daerah pokoknya daerah Tomang atau mana gitu. Kan gue mantau di grup WA grup ya. Jadi ada di seberang itu udah ada motor 2 orang ngancungin celurit. Yang di sini cewek dan posisinya sendiri. Antar ya itu juga. Yang ungu. Iya, ya. Nah, itu gue Banyak kok event baju ungu. lihat apa langsung connect ke head marshal ya kan. Ini anak buah lu di sini nih. Karena takutnya dia nggak baca kan. Karena kan satu head marshal itu mengapply berapa puluh marshal gitu kan. Dan jaraknya emang jauh gitu. Akhirnya di backup lah. Ya karena kan marshal itu kayak kadang Lu ada harus cewek. nunggu dari sebelum start loh. Gitu kan, Nah, masih itu dia. which is jam 12 ke jam 4 tuh emang jam-jam krusial sebenarnya sih. Betul. Itu makanya wah begitu nih. Kak gimana Kak? Gue bilang lu cari deh apa ada warung rokok atau apa sekarang berlindungnya dulu gue bilang gitu. Karena dia udah ngelihat wah cewek nih sendirian lagi kan. Udah langsung. Gue suruh gitu dulu. Itu. Itu menjadi salah satu hal yang emang harus di-concern sih ya maksudnya gitu. Kalau lu aja nih ada kayaknya gue pernah dengar satu event juga marshalnya ya lu mau ngamanin jalan malah lu sendiri yang nggak aman gitu loh. Ya. Nah, ada Apalagi tuh ceritanya ada nggak? Maksudnya hal-hal yang memang harusnya lebih di-concern lah gitu demi keamanan semua gitu. Maksudnya kita juga pengen kerjaan lancar dan aman lah istilahnya. Iya. Gitu kan. Itu ada di tahun lalu tuh. Heeh. Eventnya sih di GBK. Oke. Biasa lah ya. Beda dari event Beda. beda pintu ya. Beda plaza. Iya. Terus. Kebetulan dapat mengkoordinir teman-teman marshal di titik setelah start. Nah, itu ada pertigaan Senayan tuh yang mau lurus ke lurus ke Senayan City, kiri ke FX. Oke. Ya. CFD sih CFD, tapi kan jalur itu enggak. Ya, jadi itu mesti yang aduh, ada sih cowok-cowok tapi kayaknya cowoknya nggak berani. Jadi yang terpaksa maju karena sebagai koordinator terpaksa maju pasang badan itu nyetop mobil. Udah tinggal berapa ya? Tinggal berapa senti. Oh, sering itu mah sering. Itu sering. Makanya sebelumnya pernah denger itu ada selentingan kayaknya perlu ya marshal itu dapat insurance. Ya. Oke. Tapi nggak tahu waktu itu ada yang mau bahas tapi belum jadi. Tapi memang seharusnya ada. Harusnya ada. Harusnya ya, soalnya bukannya apa ya, memang ini jadi pilihan kita untuk jadi marshal, tetapi untuk titik-titik ya seperti itu, Resikonya kayaknya perlu resikonya agak-agak tinggi. Belum lagi diteriakin, diklaksonin sama yang bawa kendaraan kayak gitu. Ya ampun. Ya, gue pernah juga pas daerah Mampang ya, perapatan Mampang itu kan cukup crowded ya. Itu masih berapa tahun yang lalu dulu event itu kan. Nah, gue ngelihat dia crossing ya dari Senayan masuk ke jalur cepatnya Kuningan tuh. Oke. Ya kan dia crossing kan. Ini yang lewat kakek-kakek. Nyeker barefoot ya. Ininya pakai bandoknya Jepang. Wah, ini WNA nih ya kan. Udah tua cuy. Udah. Oh iya, silakan seberangin belakang set. Mobil patwal pribadi. Udah. Karena gue patwal larinya. Enggak, ada kendaraan lain kan. Jadi kan buka tutup ya. Buka tutup. Itu ini dia kebetulan cuman kakek ini terus di belakang ada lagi satu ibu-ibu. Ini kategorinya udah kategori FM nih. Nah, hujan pula ya kan. Udah. Nah, udah. Nyebrangin nih. Nyebrangin ya kan. Ayo silakan nyebrangin. Set belakang mobil udah mepet aja nih. Ekstrel tuh, udah nyampe belakang lah, gitu kan. Udah, gua gebrak aja tuh, cupnya, buka kaca. Mas, tahu nggak ini belakang siapa? Gitu. Mungkin pejabat kali, ya kan pejabat lah. Terus orang pakai pengawal gitu kan. Gini aja mas, lebih baik lu gua gebrak cupnya atau lu nabrak orang. Nah itu aja pilihannya. Dia kalau nabrak orang namanya masih bisa bersih kan, udah backup. Oh iya sih, pejabat ya. Tapi ya itulah insting gue langsung ya gitu ya. Udah akhirnya. Zaman sekarang gampang kok. Kenapa?
kita viralin. Oke. Nah, Selagi ada media sosial. dibilang viral, depannya mobil Opiven-nya Metro TV. Waduh. Lagi begini, cakep kan? Langsung tutup kaca, pelan-pelan minggir, set, jalan. Jadi istilahnya lu juga sebagai Marcel juga harus bisa peka dan membaca situasi Situasi. sekitar. Iya. Serumit itu kan. Makanya di IMI tuh jangan lihat banyak cewek-cewek ya. Itu semua perkasa semua tuh. Bukan Gitu. sekedar riasan doang ya. Bukan hiasan. Itu terpuji ya. Bahkan suara kita lebih kenceng dari Toa. Iya. Emang suara dia kenceng sih. Ah, Dulu kan betul, emang betul. pas mobil teriak-teriak ya kan. Pokoknya kalau di jalan raya tuh sebenarnya yang paling berbahaya sebenarnya kendaraan bermotor ya. Mungkin ya teman-teman bikers kita lah gitu. Udah jelas ketahuan kita palangin pakai stick light, tetap aja mau nerobos ya kan. Ya udah gue teriakin lah. Wow. Maksudnya ya masih mending kita teriakin, woi gitu kan, daripada dia nabrak orang. Urusannya lebih panjang. Gitu. Satu sisi gue pengen gini. Ini salah satu episode podcast lama gue yang viral, yang cukup ramai didengar sampai sekarang masih bertengger. Apa tuh? Yang event di kota Anda. Aduh. Ya, nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Orang Ya, tahu ya, lah. ya, oke. Ya, tambah 5 menit lagi Mas, mundurin lagi. Biar Oke. nambah durasi nggak apa-apa. Nggak di sini di Q cut di Q tolong dikurangin lagi 1 menit. Nah, biar apa Sesi namanya? nambah nih ya. Sesi nambah. Gue mau cerita. Kayaknya seru nih. Iya. Ini gue harus share. Kurang mundur. Nah, oke, nambah lagi. Kita tambah 10 menit. Ini jadi momok banget tuh bener. Soalnya Serius. Parah. nggak soalnya waktu itu ya kita memang tahu penyelenggaraannya kacau. Ya, kacau Dari tuh. sisi logistik. Tapi di satu sisi gue tidak mau seperti orang kebanyakan yang hanya cuman bisa memenuhi kolom komentar dengan nada negatif. Oh ya, fake account juga banyak. Iya, Iya. gue tahu. Dan udah gitu pada saat hari itu gue ikut lari. Gue memang sudah melihat apa yang terjadi di perjalanan pulang. Gue banyak nelfon teman-teman. Gue nelfon lu juga kan Ya. waktu itu kan. Lu kayaknya yang cerita deh atau siapa? Yang oke. Gue tahu di event itu kalau memang tidak ada yang tidak beres, kita sebagai pekerja event juga kita hati nurani jalan. Ya. Gimana caranya kita berbuat baik untuk bisa membackup Ya. event itu gitu. Kita tahu nggak ada air waktu itu lah. Ya, Petugasnya dia beli air sendiri. Dia beli air pakai duit sendiri. betul. Ada, itu kan benar Ada. yang terjadi kan. Tapi yang di satu sisi yang gue permasalahkan adalah cara meluapkan emosi si peserta apabila event itu kecewa. Ya, Ada yang ngeludahin Marcel betul? betul. Anjing. Tuh. Dan itu masalah volunteer ya, tidak dibayar. Wow. Tanda kutip. Nah, itu mesti teman-teman harus tahu juga tuh. Tanda kutip ini bayarannya nggak turun bagaimana? Memang volunteer. Memang Oh, volunteer. Volunteer. Oh. Ini dari rekan-rekan mahasiswa. Gitu. Gila. Dan itu cewek. Wow. Ya itu sih yang akhirnya gue sampaikan Ya. di podcast dan mungkin di situ kali yang rame ya karena Ya. ini udah nggak Nggak make sense sih manusiawi, ya. cara lu meluapkan emosinya gitu. Tapi on the other side, ya syukurlah gue juga semakin bertambahnya usia di dunia lari semakin bijaksana gitu ya, semakin banyak. Lama-lama orang juga semakin ngerti kok. Ternyata Iya. sebuah event tuh nggak gampang ya. Betul. Gitu. Satu, yang kedua, mereka ini juga persiapannya matang sebenarnya. Cuman kan kembali lagi gaya kepemimpinannya kayak gimana sih? Nah, itu yang penting juga gitu. Padahal barengan event itu ya, Ya. kebetulan di event sebelahnya itu melimpah ruah loh Pak. Nah, betul. Sangat melimpah ruah sampai ini udah selesai tapi masih banyak ya logistiknya. Nggak mau dikirim ke sebelah. Ada beberapa orang termasuk adalah salah satu orang yang saya amat kenal, ya lumayan terkenal juga beliau ya. Enggak, lurus, nggak ada petunjuknya katanya. Ada. Terus itu lari kenceng. Oh pelari. Coach. Bus. Jangan dirinci bahaya. Coachnya kan banyak Pak. Iya banyak. Iya. Ya. Orang yang nggak jadi coach aja disebut-sebut coach Adam. Ada. Sampai akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang goblok. Ini sih sebenarnya jadi hal yang juga gua concern ya. Maksudnya gua tahu, I know jarak tertentu itu kalau lari itu pasti capek banget. Betul. Mereka push the limit, mereka mengeluarkan effort yang gede, tapi di satu sisi ada hal yang mereka lupakan itu adalah bagaimana mereka menghargai sekitar. Gitu. Ya. Jadi kalau meluapkan emosinya, gue sebagai MC pun juga pernah kena damprat. Iyalah. Pelari nyasar pun gue yang Ya. kena, gitu. Pernah, gue Betul, lebih dari sekali pernah gitu. Orang tugas gue adalah menyambut mereka di finish, malah bilang, gue senyum-senyum kamu.
Ada satu yang ungkapan yang gue pernah dengar, mau bunuh gue ya kan? Bunuh. Ya kan waktu itu ya, gue denger tuh. Gokil sih. Gila sih itu, gila sih. Ya makanya sebenarnya teman-teman pelari juga sebenarnya harus respect lah sama teman-teman. Ini kan pekerja, kita semua pekerja loh. Marshal, kru, jaga refreshment. Bukan berarti kita beda strata, tapi kita menjalankan tugas masing-masing. Ya. Sebagai peserta, gue sebagai pekerja ya, kita punya peran masing-masing. Betul. Itu makanya sebenarnya kalau mau mengungkapkan emosinya ya cari race manajemennya. Ya kan? Itu sih. Ya, itu yang RD-nya dicari. Itu yang akhirnya gue berlakukan sekarang. Jadi kalau memang ada event yang memang gue denger ada ini nggak bagus gitu. Kalau selama gue kenal race manajemennya pasti gue tanya kenapa gitu. Misalkan rutenya nggak sinkron atau misalkan ada yang nyasar, ada yang apa, gue tanya sih gitu. Paling nggak mendewasa gitu. Nah, dengan adanya ini gitu, lo berharap teman-teman penggiat lari itu akan menjadi dewasa dari sisi mana gitu? Lu pasti berharap semua pengen industri kita ini semakin besar dan semakin baik tentunya gitu. Dari masing-masing deh pengennya tuh pelari kita tuh sebagai penggiat lari yang seperti apa sih gitu, biar kultur kita tuh tetap bagus lah gitu. Apakah lewat bergabung ini bisa menjadi lebih baik kah atau bagaimana? Gimana? Majen dulu? Ya, Yang silakan. dulu aja yang paling bijak. Yang paling bijak lah. Apa ya, lebih satu ya kalau ada event ya gitu loh, sebelum event berjalan, mereka udah daftar kan, pahami dulu nih, pelajarin dulu nih, oh kesini rute, terutama untuk rute ya, oh jalannya kesini. Kalau dia mau personal best ya, mungkin sebelum H- berapa atau persiapan Udah menjelang trial itu dulu. dia lari, entah dia latihan lari di venue, di tempat yang akan berlangsung itu. Terus yang kedua, oke, emosi, capek, lelah, kesel gitu. Tapi ya kami pun Marshal punya effort yang sangat tinggi ya. Tadi jam 4 sudah jam 3 sudah harus standby. Selesai Ada setelah acaranya jam finish. 5 atau jam 6 ya. Lebih respect lah. Gitu. Boleh, tapi kalau bisa sih jangan ada kata-kata kasar. Ya. Bisa lihat kasar gitu. Kasar nggak boleh ya. Kalau lu gimana? Sambil diisi dulu nih. Oh ya, itu dia. Orang jauh ya. Jauh loh. Saya juga jauh Pak, Tangerang Selatan. Bogor. Ke Jakarta Selatan. Oke, kalau tadi Mbak Jenny udah menyampaikan, kalau di gua sih bagi teman-teman runner, ya saling menghargai lah. Nanti kalau ketemu teman-teman yang ketemu Marshal yang ibaratnya dia tidak aktif, pasif, ya silakan di infoin aja gitu. Ayo dong, semangatin dong gitu. Malah gua kadang ketemu di beberapa event malah pelarinya yang nyemangatin Marshal gitu. Ayo dong semangatin gitu. Itu sering ketemu. Ya, itu dari sisi itu udah gua menganggap itu udah dewasa sih. Pelari-pelarinya udah oke, bagus. Respect ya. Terus yang kedua semakin dewasa sebagai seorang olahragawan ya, kita sebut olahragawan ya, sportivitas. Nah, itu. Karena kalau udah ada berbau kompetisi, udah ada rewardnya, kadang-kadang suka sportivitas itu menjadi hal yang agak sering dilupakan. Ya. Sedikit banyak tanpa kita sadarin itu ada. Ada, betul sekali. Iya. Jadi caranya biar bisa diterima di WhatsApp grupnya ini gimana? Wah, yang pertama. Anda rela bangun dini hari? Oke. Kriterianya biar atau masuk. misalnya kalau rumahnya jauh bisa tidur di area lomba? Oke. Pinggir jalan juga iya. Iya. Di Masuk. trotoar ya Pak? Barengan sama bencong pulang langkah. Itu kan kejadian. Ada. Astagfirullahaladzim. Ada tuh yang jaga di kota ya? Ada gue. Paling nggak lo jadi saksi hidup kehidupan malam Jakarta seperti apa? Gue lucunya gini. Bisa extend lagi kayaknya. Terus gimana? Jaga di daerah Mangga Besar, polisi kan keliling. Polisi bubar. Bubar. Taunya aman ya, siap Pak, aman. Maksudnya ngecek rute, udah ada marshal, karena setiap satu marshal didampingin polisi. Oh, ternyata kayaknya eventnya dia satu tapi banyak cerita ya. Kalau Mbak Jenny eventnya banyak. Banyak, ceritanya dikip sendiri Dikip dulu. sendiri, Itu. ya, terlalu bahaya soalnya kayaknya. Dan Takut dibilang julid Pak. Lah, emang ini julid podcastnya gimana? dan Nanti biasanya yang tuh denger, oh julid banget ternyata. Oh. ya itulah. Emang iya. Emang iya benar. di dinamika permasalahan gitu. Iya, Dan iya. sebenarnya kalau seorang kalau marshal di kita tuh selalu berkoordinasi dengan
misalnya ada aparat yang misalnya polisi atau Oke. dishub itu pasti kita ngobrol dulu. Oke. Pak, izin udah dapat info dari sini. Oh, acara apa Pak? Nah, kayak gitu kan. Biasanya dari atas nggak nyampe ke bawah nih. Nah, kita selalu biasanya dibekali sama surat. Itu di WA ya Harus masing-masing. Ini acara ini. Oh, saya belum tahu. Coba saya baca dulu. Oke. Oh, siap. Oh, saya nggak dapat bajunya. Enggak sih. Enggak. Iya. Biasanya tuh di venue. Di venue iya. Nasi kotak sama komandan. Ya. Iya iya. Terus masuk WhatsApp grup. Nah, Ini gimana? yang pertama lanjut, kalau gue Tadi sih udah- harap tadi teman-teman kan yang udah tuh. runners nih bisa merasakan lah menjadi marshal ya. feel the experience-nya. Pertama yang pasti silakan DM aja ke IG-nya Ikatan Marshal Indonesia. Kemudian nanti dari situ akan di follow up oleh admin-adminnya. Yang pertama harus punya KTP. Nah, KTP nih. Yang kedua dia harus punya IG karena nanti akan di screening dulu. Jadi kita tidak nggak asal. Nggak asal Oke. rekrut ya. Nah, Gitu. punya histori lari berapa kilo? 5, 10, 21 FM. Nah, terakhir adalah dia bergabung di komunitas apa tidak. Karena ketika teman-teman bergabung di komunitas, dia pasti sudah pernah ikut lari barengan, udah merasakan lari bareng-bareng, gimana punya teman dan gimana men-serve teman-temannya. Itu. Outfit tidak dinilai ya? Outfit tidak. Iya. Tidak. Karena kita apa ya? Udah hampir sekarang itu hampir semua marshal tersebar di Jabodetabek dan ya udah mulai itu gitu. Jadi nanti kalau teman-teman race management mau butuh untuk di Bandung, Surabaya kita sudah siap. Waduh. Luar kota juga boleh. Terima kasih Niko dan juga Siap. Mbak Jenny dari Ikatan Sama-sama. Marshal Indonesia buat sharing-sharingnya. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman lah, Ya. paling enggak ya memanusiakan marshal lah. Betul. Iya. Gitu. Karena biar bagaimanapun ya kita sama-sama terlibat di event, peserta dan yang kerja di situ juga punya andil masing-masing ya. Paling enggak tujuannya satu, event itu sukses aman lagi. Oke, Betul. kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton di YouTube channel Pengen Ngobrol Podcast Power by Cerita Lari. Gue Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu gue dari Ikatan Marshal Indonesia ada Mbak Jenny dan juga Niko. thank you so much. We are sign out and bye bye. Thank you semuanya. Bye.